Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kabar pertama. Gullit, saya tidak terkejut dengan permainan Manchester United malam ini. Mengapa tidak? Karena kami sudah terbiasa dengan itu sekarang. Saya melihat Erik ten Hag berbicara dengan Garnacho sepanjang waktu. Satu-satunya hal yang dipikirkan pemain pada saat seperti itu adalah, teman, tinggalkan aku sendiri. Kabar selanjutnya. Resmi. Manchester United akan bertemu Leicester di Old Trafford pada babak keempat Carabao Cup. Kabar selanjutnya. Christian Eriksen, itu tidak cukup bagus. Sepertinya mereka menginginkan lebih dari kami. Ini seperti kekalahan bermain imbang di kandang sendiri melawan Twente. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Kabar selanjutnya. Manchester United hanya menang 1 dari 9 pertandingan Eropa terakhir mereka. Kabar selanjutnya. Scott McTominay udah dilego permainan United masih gini-gini aja kan. Emang secara strategi permainan Ten Hag masih sama seperti musim lalu. Ketika kena counter attack banyak lubang di lini tengah dan belakang. Ek United selalu kalang kabut kerja ekstra buat kejar bola. Harusnya belajar dari Barca dan klub besar yang progresif. Mau pelatihnya bawa ke Liga Champions, di akhir musim tetap ganti. Apalagi kelihatan cara mainnya gak jelas, mau cedera gak cedera pemain kayaknya sama aja. Emang Ten Hag aja nyari alasan buat tutupin taktik gak jelasnya. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 26 September tahun 2007, Jonny Evans menjalani laga debut berseragam Manchester United saat menghadapi Coventry City. Ia memperkuat United selama 8 musim dengan mencetak 7 gol dalam 198 penampilan resmi. Tepat hari ini 14 tahun lalu dalam laga yang sama, Danny Simpson juga menjalani debutnya. Ia memperkuat United selama semusim dengan membukukan 8 penampilan resmi sebelum dilego ke Newcastle di akhir musim. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 26 September tahun 1984, dalam laga Piala Liga menghadapi Burnley, Mark Hughes mencetak hat-trick pertamanya berseragam Manchester United. Dalam kemenangan 4-0 ini, Brian Robson mencetak gol cepat, tepat 12 detik setelah kick-off laga. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, itu adalah pertandingan terbaik mereka, FC Twente. Mereka berjuang keras dan kami tidak, 99% tidaklah cukup. Kami harus memberikan 100%, kami harus memenangkan pertandingan dan menuntaskan pertandingan. Saya melihat di banyak pertandingan seberapa tinggi tingkat kerja kami, tetapi hari ini saya mendapat kritik. Bukan hanya tim, saya juga harus bercermin. Saya bagian dari tim. Kami harus lebih klinis dalam situasi seperti itu. Ini sepak bola. Anda harus terus maju. Besok adalah hari baru, dan kita akan maju lagi. Kabar selanjutnya. Rating pemain dan rating manajer dalam hasil imbang United 1-1 versus Twente dini hari tadi. United 11, Onana 6, Mazraoui 6, Maguire 6, Martinez 6, Dalot 6, Ugarte 5, Eriksen 6, Amat 6, Fernandes 4, Rashford 6, Zirkzee 6. Subs, Garnacho 7, Højlund 5, Maino 6, Mount 5. Manajer, Erik ten Hag 6. Next match, Manchester United versus Tottenham Hotspur. Premier League 6/38. Old Trafford, Manchester. Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Kick-off pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Referee, Chris Kavanagh. Assistants, Lee Betts, Richard West. Fourth Official, Craig Pawson. VAR, Peter Bankes. Asisten VAR, Simon Long. Live video dan via streaming. Kabar selanjutnya. Ya,
Bruno abis extend kontrak langsung gak jelas mainnya. Itu sayap juga udah gak ketolong, udah nusuk, jarang sekalinya bisa nusuk, malah di back pass atau hilang bola. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag yang mulai murka. Erik ten Hag, gol itu, yang dicetak Lammers, adalah kesalahan tim. Seorang pemain Twente dapat menggiring bola di lapangan tanpa henti. Kami tidak boleh memberikan gol begitu saja seperti ini. Kami telah melihat lagi bahwa Anda harus terus berjuang sepanjang pertandingan. Setelah unggul 1-0, Anda harus terus berjuang, mengincar gol kedua. Ini adalah pertandingan pertama, seharusnya sangat penting untuk meraih kemenangan. Kabar selanjutnya, Christian Eriksen, saya pikir sebagian besar kecewa sebagai sebuah tim. Kami menginginkan lebih, pada akhirnya, jauh dari cukup baik. Saya pikir semua orang melihat diri mereka sendiri. Semua orang adalah pemain sepak bola profesional. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh terjadi. Kami tidak kalah, tetapi rasanya seperti kalah. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, saat ini, bersama tim saya, kami ingin berkembang dan kami ingin menjalani musim yang sukses, jadi tidak ada tempat untuk perasaan-perasaan seperti ini. Ini adalah pertandingan yang spesial karena saya memiliki sejarah di sana, di Twente, tetapi Anda harus mematikan permainan dan tidak memikirkan hal-hal tersebut. Anda tidak boleh larut dalam emosi dan Anda harus bersikap klinis serta mempersiapkan tim yang sedang Anda tangani dan sekarang juga ada di hati saya. Itulah yang saya lakukan dengan sepenuh hati dan pikiran saya. Kami harus berkembang dan besok kami harus terus melangkah maju. Malam ini tidak cukup baik, kami seharusnya bisa meraih kemenangan. Kami membuat lawan tetap hidup dan kami tidak menyelesaikannya setelah unggul 1-0, itu tidak bagus, kami tahu itu dan kami harus belajar dari hal ini. Kami harus lebih aman, kami harus mencari lebih banyak momen di mana kami dapat mendominasi bola dan mempercepat permainan untuk mengincar gol kedua. Kabar selanjutnya, Steve McLaren mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo kerap disingkirkan dari skuad inti United karena tak bisa mengikuti standar yang diterapkan Erik ten Hag. Saya tidak bisa menyalahkan pendekatannya. Ia benar-benar menanganinya dengan sangat baik. Saat itu saya katakan ia adalah orang yang tepat untuk masuk. Itu terlihat dari cara dirinya menangani Ronaldo. Ia datang dengan standar yang ditetapkan. Aturan yang ditetapkan, cara bermain yang ditetapkan, dan jika Anda tidak berlari, Anda tidak bermain. Ia kaku dalam hal itu. Seperti halnya orang Belanda, ia tahu itulah yang dibutuhkan. Tidak boleh ada fleksibilitas, tidak ada cara bagi para pemain untuk bermanuver. Kabar selanjutnya, Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang muda Barcelona, Marc Bernal, pada jendela transfer musim panas tahun depan. Erik ten Hag ingin merekrut Bernal sebagai bagian dari generasi lini tengahnya. Di tahun 2025 nanti, United dikabarkan akan melepaskan dua gelandang mereka yakni Christian Eriksen dan Casemiro. United butuh pengganti untuk kedua pemain ini dan Bernal dinilai punya potensi untuk membuat lini tengah United semakin solid. Xavier Bosch, Mundo Deportivo. Kabar selanjutnya, dari game week 1 Premier League aja pas Bruno berantakan, ada yang simple milih Trivela terus tapi kena lawan terus di counter. Gitu aja terus. Melawan Twente, harusnya Bruno yang keluar bukan Zirkzee. Ada di lapangan juga gak bisa suplai bola. Kabar selanjutnya, Christian Eriksen, secara pribadi, mengakhiri pertandingan dengan memberi mereka gol adalah perasaan terburuk yang bisa saya rasakan hari ini. Ini merupakan perasaan yang menyenangkan untuk mencetak gol dan membantu tim dalam hal itu, tetapi hasilnya bisa lebih baik. Kami merasa sangat nyaman dan terkendali melawan Palace.
dan kami berharap hal yang sama terjadi hari ini. Namun, kami tidak cukup tajam dalam penguasaan bola dan seharusnya bisa mengambil posisi yang lebih baik untuk membuat mereka berlari. Kabar selanjutnya, statistik ofensif dan defensif Manchester United dibandingkan dengan musim lalu. Sky Sports. Kabar selanjutnya, hanya Southampton yang memiliki selisih target gol yang diharapkan lebih buruk daripada Manchester United di Premier League musim ini. Kabar selanjutnya, Amad Diallo adalah kreator terbaik Manchester United di Premier League sejauh musim ini. Sky Sports. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.